Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Allah azza wa jalla aidan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin anil Miqdam ibn Ma'di yakni Karibal Kindi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu, ala inni utitul qur'an wa mislahu ma'ahu, rawahu Ahmad. Wa qala aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatur rasulih. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukurulillahi wahda alladzi an'ama alaina fi hadzal masa nastati an nastamir dirasatana yakni fi dirasah kutubul hadis wa hadhihi akhirul yaum fil mawdu' yakni dirasa fi kutubul hadis atau dirasa kutubul hadis. Naam. Wa fi akhirul yaum insyaallah urid an abhas yakni yata'allaq bi al mawdu' kaifa kitabatul hadis khasatan fi Nusantara, ya fi Indonesia, fi Malaysia wa aidan fi Singapura. Naam. Hadhihi al-mawdu' adun yakni muhimmatun jiddan. Limada? Yani kama arafna qad ba'asna yakni tadwinul hadis mundu asri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aidan yakni fi asri khulafa'ur rasyidin wa ashabi wa ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum hatta ila kitabatul hadis atau tadwinul hadis fi asri Bani Umayyah wal Abbasiyah. Naam. Wal an insyaallah nabahas kaifa yakni kitabah al hadis khasatan fi Nusantara. Naam. Nabda yakni min suratin Nisa. Qala Allah azza wa jalla wa in kuntum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul, ay ila Allah, ay ila kitabillah, ila rasul, ila sunnatin nabawiyyah. Idan na'khudh min hadhihi al-ayah anna sunnah yani min kalamillahi azza wa jalla, ya. Naam. Wa aidan qala Allah azza wa jalla fi suratul Jumu'ah ayatus tsani atau ayatus tsaniyah yani huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al hikmah fi hadhihi al ayah bimakna as-sunnah awil hadis. Naam. Wa aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'hu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala yanzil Qur'an wa mislahu ma'hu, wa mislahu fi hadhihi riwayah bimakna yakni as-sunnah. Wa aidan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima aw ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatur rasuli, ay sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam.
Terima kasih atas kehadirannya tuan dan puan sekalian dan juga pelajar-pelajar di College Islam Muhammadiyah Singapura. Ya, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sebenarnya penulisan ya hadis di Nusantara. Menurut saya ini sangat penting walaupun tidak ada di dalam LPS ataupun di dalam syllabus ya, tetapi menurut saya ini menjadi satu hal yang mesti kita pahami terkait. Jadi kita boleh membuktikan bahwa ilmu hadis ini dia bukan hanya ada di Middle East ya, di Timur Tengah, di Hijaz, di mungkin Bukhara, di Sana'a ataupun di Baghdad, di Egypt, di Mesir di Mesir dan sebagainya, pun juga ada di wilayah Indonesia atau Nusantara. Nah, kita mulai dari awal bahwa ya ilmu ataupun Islam yang hadir di Nusantara ini dia diawali biasanya itu adalah ya ilmu-ilmu syariah ya, walaupun yang nampak di sini sebenarnya lebih kepada ilmu tasawuf ya ataupun ilmu tazkiyatun nufus ini di awal ya. Di awal sekali kita boleh tengok bagaimana kehadiran daripada tariqat ya, tariqat sufi ya, yang banyak bahkan until sampai pada hari ini ya. Pada hari ini kita tengok banyak sekali tariqah ya, baik yang mu'tabarah ya ataupun yang ghair mu'tabarah ada di Indonesia. Ini sebagai bukti. Tapi kalau kita boleh pelajari kenapa terjadi macam itu ya, kita paham selepas kehancuran daripada Baghdad ya, banyak daripada ulama-ulama Islam ataupun banyak kaum muslimin yang kemudian mereka tertarik ataupun terbawa kepada pahaman-pahaman tasawuf dan lain sebagainya ya. Tetapi dengan berkembangnya waktu selepas mulai adanya Nahdlatul Islam ya, mulai adanya kajian-kajian penyelidikan tentang Islam, maka pun mulai daripada di Egypt ya, di Mesir ya, kemudian juga di beberapa wilayah yang lainnya, maka kemudian kajian ataupun penyelidikan dan juga pembahasan ataupun juga boleh kita cakap kuliah itu bukan hanya tasawuf saja, tetapi sudah masuk ke dalam juga ilmu syariah ya, ilmu syariah, kemudian juga ilmu fikih. Nah, bila kita cakap pasal ilmu syariah ataupun ilmu fikih, selalunya yang di dalamnya yang akan dibahas itu adalah terkait dengan apa? Dengan Al-Quran ya, dengan ulumul Qurannya, dan juga hadis dengan ulumul hadisnya. Nah, berarti kita akan paham bagaimana sebenarnya penulisan hadis di Nusantara ini, serta nanti last sekali ada sedikit review terkait dengan masa depan hadis ataupun masa depan penyelidikan daripada hadis itu sendiri. Apalagi bila bidang kita ini memang bidang tafsir hadis, so mesti paham lah ya daripada apa yang akan dibuat di masa hadapan terkait dengan penyelidikan ataupun riset dengan objek hadis. Nah, saya awali tadi dengan perkenalan ataupun kehadiran daripada Islam di Nusantara ya, di mana kita paham ini ada beberapa version lah ya, dari abad ke-7 sampai pun abad ke-13, yaitu Islam masuk ke Nusantara. Banyak teori, ada 3, ada daripada India, ada daripada daripada Hijaz ya, Arab, dan juga ada daripada Cina ya. Lepas dari itu kita boleh tengok ada 2 elemen di dalam Islam itu yang selalunya dia tidak boleh dipisahkan, yaitu antaranya adalah Al-Quran dan hadis ya. Maknanya bahwa Al-Quran dan hadis ni ya, bila kita cakap pasal Islam, selalu ada Al-Quran dan selalu ada hadis ya. Nah, kita boleh pun juga tahu bahwa paling banyak memang ya, kalau kita cakap di awal abad ke-7 itu memang adalah ya, tetapi yang paling banyak itu adalah di abad yang ke-12, di mana para pedagang ya, tujar ya, dan juga dai, serta tadi ulama-ulama tasawuf atau yang dikenal dengan istilah sufi itu banyak sekali datang ke Nusantara. Nah, ini di awal abad ke-12 ini yang kita sebut dengan corak ataupun
dia punya karakter itu adalah cenderung kepada amalan-amalan tasawuf ya, dengan zikir, kemudian juga dengan tari-tarian ya, dengan apalah ya, yang menjadi bagian dari thariqat ataupun bahasanya itu adalah sebagai satu riadoh ya, satu latihan untuk mencapai kepada kefanaan ataupun mencapai kepada kekhusyuan dan juga kasyaf dan juga taqarrub ilallahi azza wa jalla. Ini di abad yang ke-12. Tetapi kemudian pada masa berikutnya, seiring dengan apa yang disebut dalam dunia Islam ini sebagai modernisasi pemikiran Islam, atau lebih tepat sebenarnya bukan modernisasi ya, tapi kebangkitan daripada kajian-kajian tentang Islam ya, kemudian maka menyebarlah berbagai pemikiran ya. Kita kenal, kita paham di Mesir misalnya, di Egypt itu ada Muhammad Abduh ya, kemudian juga ada Muhammad Rashid Ridho ya, muridnya, kemudian juga ada Jamaluddin Al-Afghani ya, dan beberapa tokoh lainnya yang kemudian menjadi awal bagi kebangkitan ataupun modernisasi daripada Islam. Kenapa modernisasi atau kemodernan ya, karena memang awalnya itu tadi cenderung kepada tasawuf, kemudian sangat tradisional dan juga kurang universal ya. Nah, kemudian kalau di Nusantara sendiri, kita ada di abad yang ke-13 itu kita mengenal minim itu ada 3 daripada ulama utama. Yang pertama adalah Nuruddin Araniri ya, ini menjadi satu nama satu university di Aceh ya, kemudian juga Abdul Rauf Asingkili dan juga Yusuf Al-Makassari ya, yang dari Makassar, Al-Makassari ya, dalam fi lughatil Arabiyah. Nah, jadi kita boleh fahamkan ya bahwa di abad ke-13 ini minimum ada 3 tokoh ini yang mereka faham ya, mereka punya satu pemahaman baharu terkait dengan kajian pembahasan tentang Islam, bukan hanya daripada perspektif tasawuf sahaja, tapi juga daripada perspektif syariah, yaitu di sana ada kajian ataupun ada pembahasan berbasis atau bersumber daripada Al-Quran dan tentu saja daripada hadis. Nah, di sini kemudian ternyata ya Nuruddin Araniri ya, beliau ini yang menulis satu kitab, namanya itu adalah Hidayatul Habib fi Targhib wa Tarhib ya. Hidayatul Habib fi Targhib wa Tarhib. Ya different ya antara targhib dengan tarhib. Nah, hadis ini ya, jadi dalam kitab ini beliau tuliskan dalam bahasa Arab, tapi kemudian ditranslate ke dalam bahasa Melayu ya. Dan beliau memang membahaskan antara ya Al-Quran kemudian hadis yang akan nanti menyokong pembahasan terkait dengan bidang yang memang ada dalam buku itu ya. Jadi ini cukup banyak hadis yang ditranslate, yang diterjemahkan. Jadi bolehlah kita sebut bahwa ya masa itu yang penting adalah translation ya. Jadi penerjemahan daripada bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Nah, ini boleh dipahami kenapa ke bahasa Melayu, karena kitab ini Hidayatul Habib ini disusun di Pahang ya, di Malaysia Timur sana, kemudian diselesaikan di Aceh ya. Nah, ini juga menurut saya menjadi hal yang unik ya, berarti memang tidak ada juga lah penulisan walaupun dalam bentuk terjemahan. Karena apa? Kenapa? Karena kalau kita hanya bahasa Arab saja, mungkin tak semua orang boleh cakap, boleh faham, boleh memahami daripada hadis-hadis yang ada dalam bahasa Arab ya. Ini adalah Nuruddin Ar-Raniri. Yang kedua adalah Abdul Rauf Asingkili ya. Beliau menulis satu tafsir hadis. Ini berarti samalah dengan pembahasan kita, itu tafsir hadis. Maknanya actually dia bolehlah orang cakap tafsir hadis ataupun juga syarah ya, syarah bayan penjelasan daripada hadis Arba'in karya An-Nawawi yang kita kenal dengan Arba'in An-Nawawi, dengan dan juga beliau juga menulis juga Al-Mawa'izul Badi'ah. Ini juga kumpulan ya, collection daripada hadis qudsi. Nah ya,
Ini jadi ini Abdul Singgiri memang pada masa itu jadi perubahan ataupun satu penyelidikan ketika ada di Hijaz ya, di wilayah-wilayah di Middle East itu kemudian nanti akan sangat banyak berpengaruh ke wilayah yang lainnya termasuk juga di Indonesia ya. Jika di awal ya sebelum mungkin sebelum abad ke 20 selalunya kajian-kajian itu adalah lebih kepada macam tradisional ini maknanya dia lebih kepada tasawuf, kemudian kebersihan jiwa, kemudian belum banyak kepada masalah syariah, hukum, Al-Quran dan juga hadis. Nah, ternyata Abdul Wahab As-Singkili ini juga beliau menyusun ataupun menulis satu kitab yaitu Syarah Kitab Muslim daripada karya Nawawi yang sebagai rujukan penting dalam menyusun kitab fikih yang berjudul Mir'atut Thullab ya, cerminan bagi para pelajar gitu ya. Nah, ini maksudnya adalah Syarah Kitab Muslim ini Syarhun Nawawi ya, yang kemarin kita bahas itu penjelasan daripada kitab Sahihul Muslim itu menjadi rujukan. Nah, bila menjadi rujukan tentu saja bukan hanya dibaca saja tetapi pun juga hadis-hadis yang ada dalam karya Syarah Nawawi ini ya, syarah dari kitab Sahihul Jami dari Imam Muslim ini juga diambil digunakan ya, hadis-hadisnya juga digunakan. Nah, ini sebagai satu pembahasan yang cukup menarik sekali bahwa memang dah ada ya sejak mulai perubahan ataupun satu kajian yang perkembangan daripada kajian-kajian dalam Islam khasnya adalah dalam bidang hadis. Nah, kemudian tadi ada tiga tokoh ini ya. Tiga tokoh ini kita sebut sebagai semacam pembaharu ya. Pembaharu daripada pemahaman pemurnian Islam daripada corak ya. Corak ini maknanya daripada Islam yang memiliki karakter ataupun memiliki nampak lebih kuat ya daripada tasawufnya kepada corak syariah ataupun hukum ya. Kita dah paham antara beza antara fikih dengan hukum termasuk juga konun ya. Jadi karena dia coraknya lebih ke hukum, ke fikih ya, maka kemudian hadis menjadi objek kajian dan juga alat dalam kajian syariat. Jadi ilmu hadis ini selain dia sebagai alat ataupun ilmu alat, tool gitu ya, tapi ilmu hadis ini juga menjadi objek ya utamanya dalam pembahasan nanti apakah samalah hadis ini sahih atau tak sahih ya. Sebelum ini pemahaman yang ada di masyarakat itu adalah bahwa ya pintu ijtihad itu sudah tertutup, kemudian hadis juga sudah lengkap, tidak perlu ada lagi kajian-kajian lebih detailnya, lebih kepada pemahaman yang memang stagnan ya. Itu disebut dengan masa-masa kebekuan daripada Islam, dan itu kemudian diawali mencair dalam makna itu mengalami perubahan, perkembangan, masa kebangkitan daripada Islam ya. Ini tokoh di pertengahan abad ke-17 yang ada di Nusantara ini. Tadi Al-Maqasari itu adalah Yusuf Al-Maqasari ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke pertengahan abad yang ke-19. Dari Al-Tariq yang 17 dengan 18 itu ya. Itu nanti ada bukunya satu Profesor Dr. Azumardi Azra yang menulis khusus. Saya ada bukunya juga tentang jaringan daripada ulama-ulama di Timur Tengah dengan yang ada di Nusantara, yaitu sangat nampak sekali gitu ya. Oke. Nah, tadi abad 18 ya, kemudian juga pertengahan abad 19 kita paham ya, seperti sekarang ini juga sangat banyak sangat ya. Dulu itu anak-anak muda daripada Jawa ini sebenarnya utamanya juga daripada Sumatera ya, daripada Melayu juga ya, yang mereka belajar ke Hijaz, yaitu ke Mekah dengan Madinah ya. Biasanya mereka memang memperdalam daripada pengetahuan mereka ya. Bahkan ada beberapa dari mereka itu yang kemudian tinggal di sana, kemudian menjadi ulama, menjadi tokoh besar di sana ya. Nah, kemudian jadi di antaranya itu yang paling cukup terkenal kalau di Indonesia, misalnya di Indonesia ini adalah siapa yang disebut dengan Syekh Al-Bantani ya. Syekh
Nawawi Al-Bantani. Itu cukup terkenal ya, kemudian juga banyak sekali kajiannya sebenarnya itu ya. Nah, saya akan contoh misalnya ada Kiai Ahmad Rifai, ini udah pertengahan abad ke-19, berarti sekitar 1900 dah mulai dah nak merdeka kalau di Indonesia nih. Kemudian tadi ada Nawawi Al-Bantani, kemudian juga ada Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan juga Mahmud At-Tarmasi. Nanti ada yang mengatakan At-Tarmasi, ada At-Tarmasi. Ya ini nanti menjadi kita sebut sebagai awal daripada pakar hadis ya di Nusantara ini ya. Mahmud At-Tarmasi ini adalah guru daripada Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri daripada Nahdlatul Ulama di Indonesia ya. Dan ini juga nanti menarik gitu ya, bagaimana termasuk juga mungkin ada paham ya tentang kenapa di sini ada di Singapura ini ada College Islam Muhammadiyah. Nah, saya suka nih macam tarikh ataupun histori daripada kenapa ada College Islam Muhammadiyah, kenapa ada Muhammadiyah di Indonesia, lepas itu juga di Singapura pun ada, tapi yang lebih penting dari itu tentu saja adalah pahaman daripada Islam yang insya Allah merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Ya, ini adalah pertengahan abad ke-19 di Nusantara. Ya. Kemudian yang berikutnya kita tadi sudah sampai ke sini ya, kita sampai kepada Syekh Mahmud At-Tirmasi atau At-Tarmasi ya. Beliau sebagai pakar hadis Nusantara ya, guru dari Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari ya. Siapa Kiai Haji Hashim Asy'ari? Saya rasa ini tidak diragukan lagi. Beliau adalah pendiri daripada pesantren ya, pondok di Tebu Ireng di Jawa Timur sana gitu, yang ini luar biasa sekali dari awal ya, awal daripada kemerdekaan dah ada. Nah, yang menarik adalah bahwa salah satu dari karya beliau ya, beliau menulis sebuah buku judulnya ya Bilaghatul Arabiyah Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang di dalamnya banyak diambil atau banyak menggunakan hadis ya. Nah, ini juga sebagai awal. Sebenarnya kalau kita tengok daripada historiografi Islam di Indonesia ya, tentu di sana selalunya menggunakan hadis, tetapi yang lebih spesifik tentang hadis atau mungkin lebih dominan banyak memang hadis diambil, itu yang menjadi pembahasan kita, yaitu menjadi satu kajian penyelidikan kita bersama ya. Jadi ini kalau Risalah Al-Sunnah itu dia banyak menggunakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Kiai Haji Hashim Asy'ari ya, sebagai nanti sebagai apa ya, sebagai bapak bangsa ya, untuk pengembangan ulama yang sangat berpengaruh bahkan hingga saat ini gitu ya. Oke, nah berikutnya di abad ke-20. Saya rasa ini juga mulai menarik. Kenapa? Karena bila kita tengok ya, awal daripada abad ke-20 ini dah modern lah ya, dah modern, sehingga kajian tentang hadis pun sudah mulai berkembang ya. Jadi bukan hanya di awal tadi itu, di awal ya akhir-akhir abad 19 yaitu baru ada kajian-kajian lebih detail tentang hadis. Tapi sebelumnya adalah bahwa pintu ijtihad sudah tertutup, kemudian hadis sudah ikut saja dari apa yang dicakap oleh guru ya, bahkan lebih banyak kepada amalan-amalan tadi tasawuf gitu ya. Maka kemudian masuk kepada abad 20 dengan pengaruh daripada pemikiran misalnya di sini ada Rashid Rito di Egypt sana itu ya, di Misra sana itu, sehingga kemudian sampai juga ke Indonesia.